Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Toladia dengan NPM 094125111085 dari kelas 1A yang akan membuat video tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Indonesia berakar dari bahasa Melayu, yaitu bahasa yang sejak berabad-abad lalu telah digunakan oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar suku dan daerah. Bahasa Melayu digunakan secara luas karena memiliki struktur yang sederhana, tidak mengenal tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa atau bahasa Sunda, serta mudah dipelajari oleh masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda. Penggunaan bahasa Melayu dapat dibuktikan melalui berbagai prasasti peninggalan kerajaan, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, dan Karangbrahi menunjukkan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi pemerintahan dan keagamaan. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa komunikasi di kalangan rakyat, sementara bahasa Belanda hanya digunakan oleh kaum terpelajar dan pemerintahan kolonial. Kondisi ini membuat bahasa Melayu semakin kuat posisinya di masyarakat. Perkembangan penting terjadi pada awal abad ke-20 ketika kesadaran nasional mulai tumbuh. Para tokoh pergerakan menyadari bahwa bangsa Indonesia membutuhkan satu bahasa persatuan untuk melawan penjajahan dan menyatukan berbagai suku bangsa. Puncaknya terjadi pada 28 Oktober 1928 saat para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang salah satu isinya berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sejak saat itu, bahasa Melayu secara resmi diberi nama Bahasa Indonesia. Penamaan ini bukan tanpa alasan tetapi sebagai strategi nasional agar bahasa tersebut dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa menimbulkan kesan dominasi satu suku tertentu. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak kemerdekaan, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan, baik dari segi kosakata, ejaan, maupun istilah ilmiah, agar mampu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai satu, lambang kebanggaan nasional karena mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa yang menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki ratusan bahasa daerah. Yang keempat, alat penghubung antara daerah dan antar budaya sehingga komunikasi tetap berjalan dengan baik. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk saling memahami, meskipun memiliki latar belakang budaya dan bahasa daerah yang berbeda. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam berbagai bidang antara lain. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan dalam upacara, pidato, dan dokumen negara. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan dan perundang-undangan. Yang empat, sarana pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, kebudayaan nasional. Kedudukan ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki kekuatan hukum dan kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, sebagai alat komunikasi nasional, baik secara lisan maupun tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa yang menjembatani perbedaan suku, budaya, dan bahasa daerah. Yang ketiga, sebagai bahasa pengantar pendidikan sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara merata di seluruh Indonesia. Yang keempat, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyerap dan menyesuaikan istilah asing. Yang kelima, sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional serta pelestarian nilai-nilai luhur bangsa.
Yang keenam, sebagai alat kontrol sosial, yaitu menyampaikan aturan, norma, dan nilai dalam masyarakat. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan, identitas, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, serta melestarikan di tengah perkembangan globalisasi. Itulah penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.